menjelaskan tentang suci dari haid dan juga dari nifas. Ba'da an arafna fi durusi sabiqah ma yata'allaqu bil haid. Setelah kita mengetahui dalam pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu tentang masalah atau terkait sesuatu yang ada hubungannya dengan haid, sanata'arradu bihada darasi libayani mata yuhkamu lil mar'ati bil haid. Ini maknanya ayat nubayinu ya. Nubayinu. Artinya adalah saya akan menjelaskan. Setahu saya akan menjelaskan mertelakan. Di dalam pelajaran ini pertama penjelasan mata yuhkamu lil mar'ati bil haid. Kapan seorang wanita dihukumi haid? Kapan PR yakni perempuan dihukumi haid? Yang kedua, wa mata yuhkamu laha bituhri. Kapan seorang wanita dihukumi suci? Yang pertama akan menjelaskan kapan seorang wanita itu dihukumi haid. Yang kedua, kapan seorang wanita dihukumi suci? Pelajaran yang ketiga, wa alamati tuhri. Beliau itu menyajikan atau menghadirkan atau menjelaskan tentang tanda-tanda suci, yakni suci dari haid. Wa tuhri bainal hadatain, dan di dalam pelajaran ini beliau akan menjelaskan suci di antara dua darah haid. Karena di dalam 1 bulan wanita itu terkadang mengeluarkan darah haidnya itu 2 kali. Jadi nggak menutup kemungkinan, dalam artian banyak yang terjadi di kalangan seorang wanita dalam 1 bulan itu yakni mengeluarkan darah haidnya itu 2 kali. Nah, nanti akan dibahas ya at-tukhri bainal hadatain, suci di antara 2 darah haid. Wa tuhri bainal haidi wa nifas. Yang selanjutnya beliau di dalam pelajaran ini menyajikan pembahasan suci di antara haid dan nifas. Wa bainan nifas wal haid, dan ini aksu, sebaliknya, suci di antara nifas dan haid. Oke, yang pertama awalan mata yuhkamu lil mar'ati bil haid. Ini bagus. Ini konsep ini bagus. Karena apa? Karena baru saja tadi pagi anak mengajar. Ada pertanyaan gini, Ustaz Radit. Bagaimana hukumnya seorang wanita sedang berpuasa tiba-tiba mengeluarkan darah, contoh di jam 12 subuh. Yang jadi pertanyaannya, apakah teruskan puasanya atau iftar, yakni buka? Ada yang bisa jawab nggak, Ustaz Majid atau Ustaz Radit? Yang lainnya? Iftar. Apa? Jawabannya Iftar. Tapi gini Ustaz Radit, jawabannya itu tafsil, diperinci. Jawaban yang paling kuat mengatakan haram untuk diteruskan. Dalam artian harus iftar. Kenapa? Karena wanita dihukumi haid itu biru ya tidak saat ketika mengeluarkan darah. Nggak usah nunggu 24 jam.
Paham ya? Hmm. Namun ada pendapat yang kedua mengatakan nggak apa-apa, boleh teruskan, tetapi harus ada zon atau sangkaan yang kuat bahwa darah yang keluar ini akan menjadi darah fasad, dalam artian bukan berstatus darah haid. Boleh. Sehingga ketika contoh dia punya sangkaan seperti itu dan akhirnya terjadi bahwa darah ini darah fasad, maka puasa yang ia lakukan itu sah walaupun mengeluarkan darah, karena darah yang darah yang keluar itu bukan darah haid melainkan darah fasad. Nah, sekarang akan menjelaskan kapan sih seorang wanita dihukumi haid. Al-qa'idatu fi hada an naqula, kaidah di dalam pembahasan ini beliau mengatakan nahkumu bil haid bi ru'yatid dam. Nah, lihat ya ini. Bi ru'yatid dam fi zamanin yahtamilul haid. Wanita akan kami hukumi sebagai wanita yang haid itu dengan melihat darah. Dengan melihat darah di waktu yang mungkin untuk haid. Maksudnya bagaimana, Ustaz Majid? Masalah kita apa namanya? Contohkan ya. Idza kanatil almar'ah mubtadi'ah. Apabila yang dimaksud yahtamilu yani fi zaman yahtamilu haid itu ada dua. Pertama, idza kanatil almar'ah mubtadi'ah. Apabila wanita itu berstatusnya mubtadi'ah. Yang dimaksud mubtadi'ah ay awala marotin ya'tiha dam, yaitu wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah. Yuhkamu bi annahu haidun ida ataha fis sinin yahtamilul haid bi angkana litis isinina qamariyatin takribiyatin kama taqaddama bayan. Kalau yang dimaksud zaman yahtamilul haid ada dua. Pertama, mubtadi'ah. Kalau mubtadi'ah yakni wanita yang baru pertama mengeluarkan darah, yang dimaksud zaman yahtamilul haid itu adalah tis'i sinin qamariyah, yaitu 9 tahun takriban, kurang lebih. Contoh, Anda mau tanya, Hindun, itu usianya 9 tahun, untuk genap ke 9 tahun kurangnya 10 hari. Sudah mengeluarkan darah. Masalah keluar darahnya itu adalah 5 hari. Contoh tanggal 1 sampai tanggal 5. Ustadz Majid, kapan Hindun akan dihukumi sebagai wanita haid? Ustadz Radit? Sudah. Banat? Sudah mengeluarkan darah. Bisa gak? 5 hari. Oke. Kata tadi, konsep tadi Ustadz Radit ya. Yang dimaksud zaman yang mungkin untuk mengeluarkan haid itu ada dua. Pertama, kalau mubtadi'ah itu usia apa? 9 tahun. Paham gak? Nah. Oke. Kapan wanita? Anak mau tanya dulu, kapan wanita dihukumi haid? Ketika mengeluarkan darah. Saat ketika
ketika mengeluarkan darah dalam arti melihat darah di waktu yang mungkin untuk Head. head. Oke. Kita kasuskan ya. Kindun usia 9 tahun kurang 10 hari. Sudah mengeluarkan darah masalah 5 hari, tanggal 1 sampai tanggal 5. Yang padahal untuk genap usia 9 tahun itu di tanggal 10. Paham ya? Nah, Hindun dihukumi haid itu kapan? Dihukumi wanita yang haid itu kapan? Tadi jawabannya ya tanggal 1. Oh, tamam. Tamam. Wadah gak? Udah. Karena apa? Karena dia itu melihat darah atau keluar darahnya pasti di tanggal 1. Dan keluar darahnya juga itu di zaman yang yakni yahtamilul haid. Yang mungkin untuk dikatakan bahwa darah ini darah haid. Paham gak? Naam, Ustaz. Oke. Jadi yang pertama, pengertian zaman yahtamilul haid itu ada 2 ya. Pertama, mubtadi'ah. Kalau mubtadi'ah, waktu yang mungkin untuk haid itu usia 9 tahun kurang lebih. Tapi Ustaz Radit, tuh lihat. Payuh kamu beranau haidun ida atah bisinin yahtamilul haid. Yang kanat jetis isinina qamariyah takli yang mana. Namun amma idza kanat mu'tadah. Tapi apabila wanitanya itu berstatus mu'tadah, apa sih wanita mu'tadah itu? Ayat sabaqolah haidun wa tuhur. Yakni dia pernah mengalami haid dan suci. Dia itu pernah haid juga pernah suci ya. Jadi umumnya banat yang senang ngaji itu mu'tadah. Berarti yang kedua mu'tadah ya. Kalau mu'tadah yuhkamu bi anau haid, akan dihukumi haid ida atahaba daturi khamsata asar apabila darahnya itu datang ke seorang tersebut setelah suci 15 hari. Paham gak banat? Jadi yang dimaksud zaman yahtamilu ala haid bagi si mu'tadah adalah atahaba daturi khamsata aksar, darahnya itu keluar setelah dia mengalami masa suci 15 hari. Sehingga waila apabila darah itu keluarnya sebelum melewati masa suci 15 hari bi'an atahaku, lihat bi'an ataqoblahu payu, aduh ada pasal. Seperti contoh tanggal 1, lihat tanggal 1 sampai tanggal 5 dam. Kemudian 6 sampai 16 ini kita 17 20 ini dam. Coba anak pengen tahu banget bagaimana ini cara untuk menghukuminya. Ada banget kan nih? Ada. Ahlan, bagaimana ini cara untuk menghukuminya? Istihadah. Yang mana istihadahnya? Oke, tanggal 1 sampai tanggal 5 darah apa? Antum akan menghukumi darah apa? Head. Oke. Terus darah yang keluar dari tanggal 17 sampai tanggal 20? Ada. Darah apa? Darahnya adalah darah istihadah. Karena apa? Karena ataqoblahu, yakni ataqobla tuhri khamsata asar.
Sebab darah di tanggal 17 sampai tanggal 20 keluarnya sebelum habis atau sempurna masa suci 15 hari. Karena tanggal 6 dia itu sedang masa suci. Sampai tanggal 16 berarti dia hanya mengalami masa suci 10 hari. 11 hari. Masih ada sisa 4 hari lagi. Di tanggal 17 dia sudah mengeluarkan darah. Maka darah yang keluar di masa suci maka itu payu adu hadadam fasad. Maka darah itu dianggap distatuskan sebagai darah fasad. Jelas ya? Lanjut. Nah, patukamilu akolaturi. Maka wanita itu kalau mau menghukumi sebagai darah haid, sempurnakan dulu masa sucinya. Dalam artian banat. Contoh, kasusnya gini. Dia itu mengeluarkan darahnya itu di tanggal 17 sampai tanggal 25. Maka dia istihadonya sampai tanggal 21, 22 sampai 25 ini haid jadid kemarin sudah. Sempurnakan dulu masa sucinya. Wa majada bahwa haidun jadid itu. Dan darah yang lebih daripada masa sucinya itu akan distatuskan sebagai haid jadid. Oke, paham ya? Jadi yang dimaksud ya zaman yahtamilul haid, jika wanitanya itu mubtadi'ah maka dengan kurang lebih kalau mu'tad sempurna 15 hari dari pada masa suci, maka darah tersebut dihukumi darah istihadoh atau darah fasad. Sehingga summa idha hakam nabi anau haid. Nah, ini bagus. Sehingga ketika kita menghukumi bahwa darah itu merupakan darah haid, patu maru bijati nabi tatajannabu al-haid min nahwi saumin wa sholatin wa wad'in. Maka wanita itu diperintah untuk menjauhi sesuatu yang memang harus dijauhi terhadap atau bagi wanita yang sedang haid, seperti dia harus menjauhi puasa, sholat, juga jima. Ada banat dia itu sekarang sedang berpuasa, lihat, sedang berpuasa Ustaz Akmal. Kemudian tiba-tiba berhubung di Mesir itu baru jam 11 lebih ya. Contoh jam 16 sore dia melihat darah. Maka Ustaz Radit, ketika antum akan menghukumi bahwa wanita haid itu dengan dihukumi sebagai wanita haid itu dengan melihat darah, maka banat di jam 4 itu maru bijitina bima tatajannabuhu al-haid. Spontan dia diperintah untuk meninggalkan atau menjauhi sesuatu yang memang harus dijauhi oleh perempuan. Puasanya batalkan. Dia belum sholat asar, nggak usah sholat. Tapi kalau dia mengalami waktu yang imkan untuk melaksanakan sholat, berarti ketika ini kita di dalam haidnya, dia wajib qodok sholat asar tersebut. Ustaz, apakah harus nunggu 24 jam? Dalam artian ketika melihat darah, apakah harus, ini harus nunggu 24 jam dulu, dalam artian takut indera fasad. Ketika waktu sholat, ya sholat aja, gak apa-apa. Bagaimana itu? Walatang tadiru bulughahu yauman walailatan, gak usah, gak harus nunggu 24 jam. Yang penting ketika kalian melihat darah, wahai banat, ataupun ada bercak darah, maka spontan
Gak usah nunggu. Antum itu diperintah untuk menjauhi sesuatu yang dijauhi oleh perempuan yang sedang haid. Karena apa? Amalan bidohir. Karena fikih itu mengamalkan dohir. Min anna dzalika haid, bahwa antum itu dengan keluar darah itu ya distatuskan sebagai wanita yang wa idza hakamna bil haid. Nah, kemudian ketika kita, yakni ulama Syafi'iyah menghukumi bahwa haid itu dengan melihat darah, tiba-tiba sumana qoso an yaumin wa lailatin. Darah itu Ustadz Radit, Ustadz Majid, ternyata kurang dari 24 jam, nggak sampai. Kodot makanat tarokatku min saumin wa sholatin, ya udah nggak usah ribet. Kodoi sholat atau ibadah yang kalian tinggalkan seperti puasa ataupun sholat. Ustaz, apakah wajib mandi besar? Apakah wajib bebersih? Walaya jamuha guslun, tidak wajib. Karena apa? Li adami haid, sebab darah yang keluar itu bukan darah haid. Contoh ya, ini bagus. Menurut ulama Syafi'iyah, wanita dihukumi haid itu dengan keluarnya darah atau melihatnya darah. Sehingga Ustaz Adit, kita tulis dulu. Ketika Hindun tanggal 1 melihat darah di jam 12 zuhur, maka di situ juga Hindun tidak boleh sholat. Itu isi daripada apa? Tu'maru bijitina bima tatajannabu al-haid min nahwi saum was sholat. Ustaz Radit, ternyata darah yang keluar di jam 12 itu malah jam 12 selesainya jam 6 maghrib. Berarti Hindun meninggalkan duhur asar. Contoh, dia sedang berpuasa, dia membatalkan puasa. Bagaimana Ustaz kalau gitu? Karena contoh, ya udah simple. Kodoi sholat duhur, yakni kodoi. Nah, mengetahuinya keluar itu bang. Zuhur. Ya keluar darah batu. Dan asar. Haid ya. Jadi ada wah. Kalau tidak. Ingat ya. Itu Ustaz bagaimana? Sedangkan saya sedang berpuasa. Ya udah nanti di bulan Syawal atau di bulan biasa. Darah haid. Misalnya kan masa sucinya kan tapi Ustaz, darah yang keluar di jam 12 sampai jam 6 misalnya 15 hari maghrib, kotak sehari apakah lagi, wajib itu udah istihadah? iktisal? Ini sempurnakan dulu masa sucinya. Tapi misalnya kurang Jawabannya 2 hari nih sesucinya nih. tidak wajib. Terus ada loh. Tapi haidnya 4 hari. Yani, nah 2 harinya apa? 2 harinya aja nggak ada haid. Haid. Oh, iya. Punya anyar bang. La ya jamuha Tadi uslun. La tidak ya jam wajib ha bagi wanita. Makan lah. Orang kamu jangan tadi. Karena apa? Li adami haid. Darah itu bukan darah.
Ada pertanyaan nggak? Nah, soalnya kan. Testing dulu kum. Ustaz Adit, Tes lihat. ya Banat, ahlan. Bersuah ya Sebelum betapun lanjut nih. ke nomor Tes dulu 2. ah. Mantap mantap mantap. Oke. Nah, Lanjut. Ya, Alan. Nabinya apa? Satu-satu dulu. Misalnya Oke. ada perempuan dia haid. Hmm. Haidnya itu 14 hari. Hmm. Terus masa sucinya itu 12 hari. Ya. Jadi terus di hari ke-12 itu keluar darah, itu haid atau istihadah? Oke, kita tulis ya. jahat dong. Harusnya sih Oke, apa sih? antum bimbing. Menurut pemahamanku. Contoh namanya itu Hindun ya. Hindun. Bisa jelasin semalam mesinnya. Keluar darah tanggal 1 sampai tanggal 14. Mas. 14 ya. Oke, hitam. Terus? Terus sucinya 12 hari. Oke, 15 sampai berapa? 14, 15, 15, 16, 17. Sampai 26. Betul ya? Benar gak? Benar, Zat. Oke, terus Banat, kemudian Terus di hari ke-12 itu keluar darah. oke, 27 sampai berapa contoh? Berapa hari ini? Darah yang kedua keluarnya berapa hari ini? Contohnya? Misalnya 10 hari. 10 hari. Lebihan tanggal Bisa gak untuk menghukuminya? Bisa gak? Anda mau tanya, darah yang keluar tanggal 1 sampai tanggal 14 ini sepakat gak bahwa akan dihukumi darah haid? Sepakat. Darah haid. Oke. Lalu nah, di sini bagaimana untuk cara menghukuminya? Di tanggal 27 sampai tanggal sampai Izin lu nah, sampai izin tanggal 10 menjawab. sih. Sampai berapa ya? Oke, sekian lah. 27 10 hari lah. Ini kita tes. Yes. 27 sampai 10 hari lah. Sampai 10 hari. Nah. Antum akan menghukumnya bagaimana? Berarti Ada yang tanggal 27 Ada apa? 29. Ada istihadahnya, ada Haidnya. head jadidnya. Anda mau tanya mana istihadahnya, mana head jadidnya? 27 dari tanggal 27 sampai 29. Wes. Oke. 27 Mulia. sampai 29. 9. 29 itu darahnya adalah Hai. Istihadah. istihadah. Ini istihadah. Berarti 30 sampai sekian Haid. hedun jadi dun. Paham ya? Jadi antum ketika antum punya kayak rumus seperti ini, anak pernah ditanya loh, kasus wanita yang selama 2 bulan terus-terusan mengeluarkan darah. 2 bulan. Antum bisa gak untuk menghukuminya? Itu sebetulnya hampir sama rumusnya. Ada haidnya, ada istihadahnya. Ihtalato haidu ihtalato Diulang-ulang ya Mas itu. turuha bil haid. Ihtalato yakni haidu wa istihadahnya ada. Berarti kan ini secara kesimpulan, secara khulasoh, teman antum itu mengeluarkan darah head di 1 bulan 2 kali gitu kan? Tamam. Oke. Bang, ada lagi siapa yang bertanya? Satu lagi. Lanjut. Kita akan lanjut sebelum ini. Terjadi yuk. Rajo itu Siapa? dia. Alan. Tadi Lanjut. tadi siapa yang mau bertanya? Lanjut. Ya, Alan. Itu gimana sih Ustaz? Apa? Haid itu gimana sih Ustaz keluarnya tuh? Yang mana? Haid itu gimana sih keluar darahnya? Itu bagaimana keluar darahnya gitu? Iya, Oh, lihat kan di sini udah dibahas. Maka Kemarin, ada tadi. black dari Paraji. Mana tuh? Kesun jauh majid. Macam-macam black nih mah. Bentar ya. Kapanan bisa logika. Macam-macam. Kayak Yang gini. Anak-anak kasih tahu.
Antum jangan punya asumsi bahwa head itu keluarnya seperti air kencing. Kabar beda. Head itu Maka yang penting berbeda, nampak Blik. di bagian luar kemaluan seorang wanita itu dihukumin. Paham nggak? Penasaran ya. Kalau antum penasaran nanti aja kalau udah nikah. Astagfirullah. Astagfirullah. Akmal. Akmal. Memang Ustaz, ya. terjadi. Gini. Untuk Masuk mereka mengistiqrohnya, mikrofon, ya nanti Mal. aja antum kalau Hanya punya black istri. Pak. Kalau sekarang kan nggak bisa Iya, gitu. Ustaz. Tapi ini Iya, Ustaz, ya. iya kan? Tapi ini hanya sebatas teori gitu. Untuk Maka prakteknya terekam nanti nih nah, upload di YouTube nih akan nah. mengalami. Kalau udah keburu ya kan bayar almaut bayar jodoh itu kan bingung siapa yang tahu kan. Entah Iya, antum mati duluan atau nikah duluan. Ya semoga aja antum nikah dulu gitu. Biar merasakan ya nih jannatud dunia. Surganya dunia. Amin. Paham ya, lanjut ya. Oke, lanjut sanian yang kedua. Mata kamu lahamin. Kapan si seorang wanita kan yang di atas itu kapan wanita dihukumi head. Yang kedua, kapan wanita dihukumi suci. Oke, rumus yang pertama tadi Anda mau tanya, Ustaz Majid, kapan wanita dihukumi head? Yang di atas barusan, kapan wanita dihukumi head? Ketika telah Sadar, sempurna masa sucinya. Biru'yatil Ketika damzat. melihat darah, Ustaz. Oke. Dengan melihat Iya, darah. tidak. Sekarang kapan si seorang wanita dihukumi suci? Kama anal mar'ah. Ya tahidu bi ru'yati dam kadali bi anna fa innaha taturu bil kita inda ba'da bulugi aqalihi. Jadi gini, sebagaimana bahwa wanita dihukumi haid itu dengan cara melihat darah, begitupun wanita dihukumi suci itu dengan berhentinya darah setelah sampai pada minimal durasi haid. Paham nggak bahasanya? Wanita dihukumi haid itu dengan biruyati dam, kadalika begitupun fa innaha tathuru bil kita idam. Wanita akan dihukumi suci dengan berhentinya darah. Ini berhenti ya. Berhentinya darah setelah darah itu sampai pada batas minimal haid yaitu 24 jam. Bagaimana bi'an contohnya bi'an kharajatil qutnatu naqiyatan laisa 'alaiha syai'un min athaita. Dengan gambaran contoh seandainya tisu, kutna itu tisu ya. Tisu itu dicelupkan, dimasukkan ke dalam parjinya seorang wanita, kemudian pas dikeluarkan tisu itu naqiyatan, halnya bersih. Tidak ada laisa alaihi syai'un min asari dam, tidak ada bercak darah. Maka tu'maru bil ghusli wa sholati wa shaum. Di saat itu wanita diperintahkan untuk mandi besar, sholat dan berpuasa. Suaminya pengen ya hilu boleh diperbolehkan bagi suaminya menggauli istrinya. Ternyata Orang mereka lah. wanita itu di tanggal contoh Sadradin. Tanggal 1 dia dam. Dan di tanggal 1 darahnya itu sampai 24 jam. Tapi di tanggal 2 dia berhentiin kita. Berarti di tanggal 2 wajib apa? Wajib adus, wajib mandi besar, wajib sholat, wajib puasa. Suaminya pengen, maka kasih. Ternyata Ustaz Radit di tanggal 3 dia dam lagi. Bagaimana sholat yang dilakukan di tanggal 2 berhubung menurut kaul adhar in kita itu, yakni niko itu akan dihukumi head. Maka in ada fi zamanil haid tabayyana wuqu ibadatiha fil haid. Maka ketika darah itu
kembali lagi, datang lagi di waktu atau di masa haidnya, maka jelas berarti sholat yang ia lakukan itu dalam keadaan haid, tidak sah. Paham nggak, Ustadz Majid? Berhubung kemarin kaul adhar, yakni Asy-Syafi'iyah mengatakan niko itu akan dihukumi haid. Syaratnya ada dua kan. Pertama, darah dan nikonya itu harus ada di dalam ruang lingkup 15 hari. Yang kedua, nggak boleh kurang daripada 24 jam. Sedangkan ini kan lebih. Berarti tanggal 2 yang ia lakukan, yakni sholat yang ia lakukan di tanggal 2, maka tabayyana hukum ibadatiha fil haid. Kemarin aku pernah nanya itu, ini dalilnya, ini referensinya. Sholat yang ia lakukan itu dalam keadaan ibadah. Berarti kalau dia sedang berpuasa, maka tu'maru biqada'i shaum faqat, hanya diperintahkan untuk mengqadai puasa saja. Itu sholatnya tidak sah. Iya, tidak sah. Apakah qada? Enggak usah. Terus Ustaz, apakah itu suaminya yang contoh yang dimana minta terhadap istrinya, atau kemudian istrinya memberikan di tanggal 2 itu, apakah berdosa? Wala isma alaiha wal ala zawjiha bil wati. Tidak berdosa atas wanita tersebut juga terhadap suaminya. Kemudian kenapa libinail amri ala dohir? Karena wanita itu sedang menjalankan sesuatu yang dohir. Karena dohirnya tidak melihat darah. Karena dohirnya itu inkito. Sedangkan wanita akan dihukumi suci itu bin kito il dam. Ba'da bulughi aqwali. Paham ya? Ustaz Majid, Ustaz Radit? Naam, Zat. Kemudian summa inin koto ada ba'da dalika hukima bituhriha. Nah, apabila wanita itu atau seorang wanita itu memang betul-betul selesai tidak mengeluarkan darah lagi selama melewati 15 hari, akada malayu albiru al-khamsata asar. Lihat contoh. Sadadit. Tanggal 1 wanita itu dam. Kemudian tanggal 2 tidak, sampai tanggal 17. Tanggal 18 dia dam sampai tanggal 20. Dan pertama ini haid, dan kedua ini haidun jadid ya. Jadi, kenapa banget bisa dihukumi gitu? Karena dia sudah inkitonya selama 15 hari. Yu'bir itu lewat ya. Wakal malam yu'bir al-khamsata asar. Ketika sudah lewat batasan 15 hari, maka darah yang kedua itu akan dihukumi darah haid jadid. Tapi ketika lam yu'bir, tidak melewati 15 hari, darah yang kedua itu bisa saja dihukumi darah haid yang dimana akan nyambung dengan darah yang pertama. Contoh, maksudnya akan nyambung dengan darah pertama. 1 dam, 2 inkito, 3 inkito sampai tanggal 5, 6 sampai tanggal 7 dam. Maka darah yang tanggal 6 sampai tanggal 7 juga tanggal 1 ini nyambung. Dan artian 6 sampai 7 itu bukan haid jadid, bukan, tapi darah yang nyambung tanggal 1, sehingga tanggal 2 sampai tanggal 5 itu pun termasuk darah haid, termasuk posisi haid. Jelas Ustaz Radit? Ada pertanyaan? Alan, sebelum pada kasus sekarang ya, ada pertanyaan nggak? Gimana tadi, Set? Bingung masih, Set? Yang mana bingungnya? Dua-duanya, Set. Lihat, kita ilustrasikan ya, kita gambarkan. Oke. Tanggal 1 Janur. Mengeluarkan darah. Takhrujud dam. Ada. Kemudian summa yang kotoa, contoh.
Kemudian 2 sampai inkitonya itu sampai tanggal 16 Ustaz Radit. Ini inkito 17 sampai 20. Ada 20 contoh. Dan lihat Ustaz Radit Banat. Tanggal 1 yang keluar darah ini mesti head. Itu haid. Tanggal 2 sampai 16 ini kita dinamakan mudatul tuhri. (17) sampai tanggal 20 yang keluar darah ini haidun jadi. Jadi gak ada hubungannya ya, gak ada hubungan darah yang keluar tanggal 1 sampai tanggal 17 sampai 20. Sebab apa? Sebab terjedaknya itu udah udah 15 hari. Tapi kalau gini, kalau darah kedua keluarnya masih ada di dalam ruang lingkup 15 hari, itu nyambung dengan darah yang pertama. Contoh, tanggal 1 Mudat itu dam darah bersih. Masa suci. inkito 2 sampai tanggal 7. Tanggal 1 dam, tanggal 2. Kemudian 8 sampai 10 dam. Lihat. Dam pertama, dam kedua ini nyambung. Dalam artian nanti semuanya wanita itu dihukum headnya itu 10 hari. Berikut inkitonya. Karena apa? Karena darah yang kedua itu masih keluarnya di dalam ruang lingkup 15 hari. Oh iya. Oh, nah, Ustaz. Paham ya? Karena kata kemarin itu akan dihukum dengan 2 syarat. Syarat pertama, antara niko dan damnya harus ada di dalam ruang lingkup 15 hari. Paham gak, Banat? Ya? Paham. Kita lanjut. Sebuah permasalahan gini. Sebagaimana kebiasaan bahwa kalau headnya itu suka selang-seling itu gak selang-seling. Selang-seling itu muparokon. 2 hari head. Tanggal 2 enggak. Tanggal headnya itu kebiasaan seperti itu. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimana di hari atau di tanggal yang tidak mengeluarkan darah? Apakah wajib sholat? Apakah enggak? Sedangkan Hindun itu punya kebiasaan seperti itu. Wa ini tadatil almar'ah ayan qati'a adam sumaya udah hal yajal jamuha al-busru wassalah ingda kulit kita amla. Ketintun punya kebiasaan tanggal 1 mengeluarkan darah, berhenti, tanggal 3 mengeluarkan darah, 4 berhenti. Yang jadi pertanyaannya, apakah Neng Hindun di tanggal 2 dan di tanggal 4 itu wajib mandi besar dan juga wajib hadihil mas'alah tukhtalafa fiha fuqaha unasyafiyah. Di dalam permasalahan ini Ustaz Adit, ulama fuqaha yakni yang bermadhab Imam Syafi'i itu Siapa ini? ikhtilaf. Ya, ini ada dua pendapat. Tanggal 3 head lagi. Tanggal 4 Pendapat pertama, Yaro al-alamah ar-Rafi, Berarti kayak tadi. Imam Rafi berpendapat berstatement ada anna halataf alulin kita isyai'an mimma marro, bahwa wanita itu di tanggal 2 dan tanggal 4 yang dimana ini hari yang tidak mengeluarkan darah, maka wanita itu tidak wajib untuk melakukan apa? Sholat ataupun mandi besar. Karena apa? Karena li anna dohir, karena dia meninjau dari segi dohirnya anna hafi hada syari kalani qoblahu. Sebab akan seperti
bulan sebelumnya. Tapi wala dirojau An-Nawawi. Tapi kalau yang sangat yang unggul yakni pendapat Imam Nawawi Rojih. mengatakan annahu yaljamu hama yaljamu at-tahirati. Bahwasanya wanita itu wajib melaksanakan sesuatu yang wajib bagi seorang wanita yang suci. Di tanggal 2, tanggal 4 ya. Dalam artian wajib sholat, kalau puasa wajib puasa. Ya kan Ustadz, itu sudah sudah menjadikan kebiasaan dalam artian bulan sekarang akan seperti bulan sebelumnya. Wa ini tadat ayat koto adam wa audam. Dia memiliki kebiasaan bahwa tanggal 1 dan tanggal 2 ini kita, tanggal 3 dan tanggal 4 ini kita. Paham enggak? Jadi enggak ada alasan. Tapi Ustadz apakah boleh? Ya, ambil pendapat daripada Imam Rafi'i. Enak soalnya pendapat Imam Rafi'i bahwa di tanggal 2 dan tanggal 4 yang dimana itu tanggal in kita tidak mengeluarkan darah, tidak wajib sholat. Enak banget ya Ustaz. Bagaimana apakah boleh mengamalkannya? Wa ra'yul mu'tamad fi madhab wa masaha Nawawi. Kaul yang paling mu'tamad, kaul yang paling harus dilakukan itu adalah pendapat Imam Nawawi, yaitu ini. Bahwa tanggal 2 yang in kita, tanggal 4 yang in kita, wanita itu sekalipun punya kebiasaan lah. Jadi keluar, tahu, tanggal 2 kemudian itu enggak masih keluar ada pun enggak, tanggal wajib sholat. 3. Ini yang kata kebiasaan Di hari masih ada in tahu. kitanya. Tanggal 3 tuh timbul Ini Iya, makanya pendapat yang kuat ini. dia mau lebih tahu kebiasaan. ampi hakin nafsi biro iri Mulai ada robbi tahu fi hadil kan masalah. ikut Ya boleh Biarnya mengamalkan tahu gimana. pendapat Imam Bisa, Rafi'i, ya, tapi dengan anak-anak. catatan Ustaz tadi, Tempat dengan yang tahu ikut catatan Imam Nawawi tadi bagi kebiasaan di dah hakim nafsi itu tahu dah. jangan dipatuakan. Kau menebak Di kalau Imam Rafi'i. fatwakan Imam Nawawi dia wajib sembahyang. kepada orang awam. Berlaku hak nafsi itu berlaku bagi kalian yang sedang belajar mengaji. Bagi orang awam tidak boleh. Makanya. Paham ya? Jangan apa tuh? Ada pertanyaan sebelum lanjut ke yang ketiga? Ahlan? Ada? Tidak ada? Apa Ustaz Adit? Enggak ada, Zat. Gak ada ya? Banat ada gak? Pertanyaan gak? Sebelum lanjut. Alan? Gak ada? Oke. Gak ada? Ada? Lanjut ya. Salisan. Alamat tuhri minal haid. Sekarang menjelaskan. Suci. Alamat tuhri menjelaskan alamatnya suci dari haid. Tanda dari suci dari haid. Alamatul kita ilah haid. Tanda berhentinya haid wa usul itu dan usul itu terrelasikan atau hasilnya suci. Itu ayan qati'a hurujudam wasuproh wal qudroh. Itu dengan berhentinya keluar darah, baik darahnya itu kuning ataupun keruh. Ciri tanda daripada seorang wanita suci dari haid itu, ya udah yan koti akhurujidam, berhentinya keluar darah, baik darah merah, baik darah kuning ataupun darah keruh. Sawaun kharajat rutubatun baydo amlam takhruj, baik dia itu mengeluarkan keputihan ataupun tidak. Yang penting tidak keruh. Kalau keruh kemarin ya udah dibahas, masih dihukumi haid. Kalau rutubatil farji itu bukan haid. Wa qad sahha an Aisyah radhiyallahu anha madaqarahu al-Bukhari, bisa sebagaimana ada hadis yang sahih sumber daripada Siti Aisyah mengatakan, yang ditutur atau yang disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam kitabnya. Yani Imam Bukhari ya, tapi ada kitab yang menjelaskan hal ini di dalam Bukhari Muslim juga. Anna qalat linisa, seorang yakni Siti Aisyah mengatakan terhadap para perempuan, la ta'jalna hatta taroina al-qusata al-bayda. Jangan tergesa-gesa wahai kalian
para wanita sampai kalian melihat qasah itu adalah tisu. Memang tisu itu al-bayyid, bersih, tidak ada bercak darah. Tapi ketika contoh antum itu punya istri, contoh istri antum bini hayatil haidnya, di dalam akhir haidnya memasukkan kutnah atau qasah pada kemaluannya, kemudian masih ada bercak darah, maka jangan dulu sholat. Karena ini hilayat la ta'jal di sini memberikan indikasi bahwa wanita ketika mengeluarkan darah keruh atau masih ada keruh-keruhnya itu masih dihukumi haid. Tuh, lihat wa makna hadis, sehingga makna hadis di atas itu adalah annakunna la taqurna hatta taroina al-qutnata kal jissi bil bayadi laisa alayya syai'un min asari. Dan artian kalian semua para ini wanita ya, perempuan, belum dikatakan suci sampai kalian itu benar-benar melihat kutnah tisu itu seperti jis itu kapur. Tahu kapur gak? Tahu. Nanti tahu kapur kan? Tahu, Ustaz. Yang untuk nulis ya. Nah, Bil bayani, di dalam putihnya. Dalam artian laisa alaiha syai'un min asari dam, bahwa kutnah itu tidak ada bercak darahnya. Faqassa bi fatil qaf wa tasydidid sad al muhmalati hiya al jismu kapur. Subihat rutubatun naqiyah as-sobyah bil jis. Jadi dalam artian jisun itu adalah maknanya kapur. Ketika tisu dimasukkan terhadap kemaluan atau pada seorang wanita di nihayah headnya itu, kemudian seperti kapur dalam artian tidak ada bercak darah, baru wanita itu sudah suci, dia bisa dihukumi suci. Tapi kalau masih ada bercak darah, walaupun itu keruh, jangan dulu, karena ini hadis Siti Aisyah. Lanjut. Robian. Yang keempat. Nanti boleh di akhir ini memberikan pertanyaan boleh. Robian yang keempat, atuhu bainal hadatain, akan menjelaskan suci di antara dua darah haid. Al-awal, aqallu tuhri bainal hadatain khamsata asra yauman. Masa minimal durasi suci. Durasi minimal masa suci itu di antara dua haid adalah khamsata asra yauman, adalah 15 hari. Kenapa? Li'anna idza kana aksarul haid khamsata asra yauman lazima ayakuna aqallu tuhri bainal hadatain khamsata asra yauman. Ini Ustaz, ada simpelnya. Karena aksar haid itu berapa hari? Anak mau nanya. Kemarin 15. Aksar haid adalah 15. Aksar. Maka lajima yakun akal tuh di baina hadatain saya asar ya udah, maka minimal suci itu 15 hari. Karena 30 diambil 15, berapa sisanya? 15. Paham ya? Itulah rumusnya. Li'anna sahra qaliban la yakhlu an haidin wa sebab sadaqit. Yang satu bulan biasanya itu tidak kosong dari haid dan suci. Mesti wanita itu di dalam siklus kehidupan setiap bulannya itu mesti tidak kosong, dalam artian akan mengeluarkan antara mengalami haid ataupun suci. Ya kalau itu kosong, ini tidak kosong, lanyala napi ya. Yang kedua, qaribut tuhri bainal hadatain. Sekarang yang kedua, kerata-rataan masa suci di antara dua darah haid. Golib suci itu adalah baki syahri ba'da golibil haid. Itu sisa 1 bulan setelah dia mengalami golib haid. Kemarin golib haid berapa? 7. Oke, 1 bulan. 7 atau 6. Oke, 1 bulan itu kan 30 hari ya, contoh ya. Hari 1 bulan itu 30 hari.
Golib head berapa? 7 atau 8. 6 atau 7. Oke, 6 atau 7. Nah, sisa daripada 30 dibagi 6 atau 7 berapa? 30 bagi 6. 23. 30 bagian 23 atau 24. Berarti golibnya suci di antara dua hari itu adalah 23 atau 24 hari. Berapa? 30 bagi 6. dikurang coy, ini kan dibagi. Kemudian yang ketiga, wala hadda. Lah di sini kita main sedikit lah, main ilmu nahwu. Lah di sini itu la nafi li jinsi. La nafi li jinsi ta'malu amalan ina. Ta'malu amalan inna. Antum masih tahu inna beramal seperti inna beramalnya bagaimana? Masukkan. Kemudian Apa? tansibul isma wa tafa'ul khabar. Oke, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Isimnya itu wajib harus mabni. Mabni pada oke. Mana isimnya? Hadda. Jadi pertanyaannya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, mana khabarnya? Ada yang tahu? Saudara Dit, Nah, yang Banat coba bantu Saudara Dit. Mana khabarnya? Khabarnya dari khobarnya adalah mahdhuf nah yang mah takdiruhu nah banyak mawjudun. makhluk Ada kabarnya kan? Jadi nanti mengartikannya wala hadda, tidak ada batas li aksari tuhri minal head. Pak beri mari nah yang menjaringan lah kabarnya mah takdiruhu begini mengartilah dan akri minal head. Tidak ada batasannya, tidak ada, berarti ada itu kan maujud ya. Lah itu tidak ada batasan bagi maksimal suci. Dalam artian faqad la tahidu almar'atu fi umriha ila mar'atan. Dalam artian mungkin saja terkadang wanita itu tidak mengalami haid di setiap umurnya kecuali hanya satu kali. Ada aja wanita di dalam siklus kehidupannya, umurnya, dia hanya mengalami haid satu kali. Bahkan qad la tahidu aslan, bahkan sama sekali tidak mengeluarkan darah. Siapa? Siti Fatimah bintu Rasulullah SAW. Makanya kenapa Siti Fatimah itu diberi gelar sebagai al-batul. yakni al-batul itu wanita yang berhenti untuk ibadah kepada Allah. Bagaimana untuk berhenti? Ya, karena dia itu tidak mengalami haid. Makanya al-jahro ya. Paham nggak Ustaz Radit? Zat Jadi enggak contoh. Bonopus itu bisa aja terjadi walaupun di kalangan anak muda. monopus lah pak monopus Lanjut. Ada kuat haid lagi. Sekarang ini kelima, khomisa. Di sana belum zuhur. belum Zat Anak ngejar target ya. Ya. Zat Komisan yang kelima akan membahas atuhru bainal haidi wa nifas. Akan menjelaskan suci di antara haid dan nifas. Kode-kodam nasabiqon. Artinya kode-kodam nasabiqon itu ini. Sebagaimana kami telah menjelaskan di dalam pelajaran yang sebelumnya ya, yakni pelajaran sudah dibahas. Annal adhara min aqwali imamina asy-Syafi'i annal hamilah tahidu. Yakni menurut kaul yang lebih dohir daripada pendapat ulama yang bermadhab Syafi'i, beliau mengatakan
Anal hamilat tahidu. Wanita hamil itu ya bisa saja hamil. Wanita hamil itu bisa saja haid. Jadi menurut kaul yang lebih adhar daripada pendapat ulama Syafi'i yang mengatakan wanita yang hamil itu ya bisa haid. Wabitali palaisa hunaka aqalitu ribainal haidi wa nifas, sehingga Ustaz Rahid tidak ada batas minimal suci di antara haid dan nifas. Yang antum harus catat. Tidak ada batas minimal suci di antara dan nifas. Gimana contohnya? Ini contohnya banget, lihat. Antum perhatikan, sebab ini akan terjadi, takutnya terjadi ke antum, sebab antum kan wanita. Iya, ya. Lihat, Ustaz Majid, takutnya antum juga punya istri yang mengalami hal seperti ini. Istri antum tuh, Ustaz Majid, kandungan 9 bulan. Kandungan 8 bulan. Umumnya melahirkan itu kandungan berapa bulan? 9 ya? 9. Oke. Khrujudam. Yuk. Ada. Contoh mengeluarkan darah itu khamsata apa? Khamsata Yauman. Anda mau tanya, darah yang keluar dari istri Ustaz Majid yang padahal sedang hamil, itu darah apa? Darah apa? Dan ini apa nih, keluar darah 8 gitu mah. Karena menurut kaul yang lebih adhar, wanita hamil itu bisa saja haid. Tiba-tiba Ustaz Radit binihayatil haid, istri Ustaz Majid itu langsung melahirkan. Gancang berarti. Binihayatil haid, ya, contoh di tanggal 5 ya. Mahajan behimat dah. Padahal itu akhir daripada haid. Wasala al-wilada, yakni langsung nyambung dengan melahirkan. Maka ketika setelah melahirkan keluar darah yang keluar setelah melahirkan dihukumi apa? Darahnya darah nifas. Itulah yang dimaksud palaisa hunaka aqallu lituri bainal haidi wa nifas. Tidak ada batasan minimal suci di dalam haid dan nifas. Balqad la yakunu baina apa turun, bahkan tidak ada masa sucinya di dalam haid dan nifas itu. Sebagaimana lauro'at hamilun, dia lauro'at hamilun, ketika wanita sedang hamil melihat darah yang dimana punya kebiasaan keluar darah itu ada tahap serta ayam, keluar darahnya tahari, padahal sedang hamil. Sumata sholat al-wiladah bi akhiriha, di nihayat akhirnya itu, yakni akhir haid di tanggal 5, langsung wanita itu mengeluarkan anak, yakni wiladah, melahirkan. Maka fayakunu ma qoblal wiladah, darah yang keluar sebelum wiladah itu haidon.
contoh 1 sampai 5 ini haid. Kemudian kan di tanggal 5 kan langsung nyambung wiladah. Tanggal ini 5 berikut wiladahnya. Wiladah. Melahirkan sambil haid. Ada isinya dam. Dan darah ba'dah yang keluar setelah melahirkan nifas berarti tanggal 5 masih 5. Yang keluar Kalau ba'dah jadi ini darah haid lagi. dan nifas. Ini pasnya. Baik mau berapa hari pun, Padahal itu dia 10 masih hari haid ataupun pula. haid. 11 hari. Ini pas. Paham nggak, Banat? Paham nggak Ustaz Adit? Antum. Nah, Jadi tidak ada ya, kadang tidak ada batasan, bahkan Tidak tidak batas ada suci suci ya. di antara haid dan nifas. Bisa saja seperti kasus seperti ini. darah haid dan nifas dari batas suci. Sekarang terakhir. Sadisan yang ke-6 akan membahas atur bainan nifas wal haid, membahas suci di antara nifas dan haid. Tadi itu kan membahas apa? Membahas Haidnya. suci di antara haid dan nifas, sekarang suci di antara nifas dan haid. Oh, Apakah betul. ada batasan suci di antara nifas dan haid? Kita akan bahas. Atur baina nifas wal haid lahu halani. Suci di antara nifas dan haid itu ada 2 kondisi. Jadi 2 contoh. Ini halan itu bisa artikan kondisi, bisa diartikan contoh. Al-awal, pertama, ayat ro'a qabla bulugi aktarin nifas. Pertama, darah. Yang kedua, datangnya sebelum maksimal masa nifas. Wahwa situna yauman. Yakni masa maksimal nifas adalah 60 hari. Fayustarotu ayyablu kohomsata asaro yauman bilayali. Maka disyaratkan berhentinya itu harus 15 hari, 15 malam. Jadi gini, maksudnya gini. Artinya gini Ustaz Adit. Darah yang kedua antum tulis aja. Yang kedua, kita di dalam note aja ya. Darah yang kedua akan Pak, tulisan belakang apa tuh? Tulisan sorry, gini aja konsepnya gini konsepnya. Iya benar, mau check in mang tadi. Mode kasar lah mainnya lah. Yang kasar-kasar suka. Iya jadi. Ketika Ada juga yang DJ cekiknya. Jadi campur. darah yang kedua Darah yang kedua. keluarnya itu di dalam ruang lingkup Sekilas info. Hah? Kenapa sih? Kok hilang? Ayo, kembali lagi. Ketika Bahasa bulan tadi. darah yang kedua Sakit dong. datangnya Datangnya di dalam ruang lingkup. ya di dalam ruang lingkup 60 hari, kata lain adalah aksarun nifas. Maka jika darah kedua ingin kan darah haid itu harus terjedaknya
15. Ya contoh. Hindun. Tanggal 1 Al-Wiladah. Plus Dam. Sampai tanggal 10. Sorry, jangan 10 aja lah. Sampai tanggal 5. Anak mau tanya, Banat, ini seru banget sama Banat. Banat, darah yang keluar di tanggal 1 sampai tanggal 5 darah apa? Right. Setelah melahirkan ya Ustaz. Iya ya, ini Al-Wiladah plus Dam setelah melahirkan. Nifas. Setelah Pas, melahirkan. oke. Ini pas ya, tadi antum catat, ini pas. No, Pas tadi teh. nolong apa nih? 6, lihat. Sampai. Harus napa nih? Masih ada ya? Hah? Masih ada apa? Paknya. Tahu, Pak. ini kita. Udah. Anak mau tanya, Banat, darah yang keluar di tanggal 22 sampai tanggal 25, darah apa? Darah haid. Darahnya darah head, sebab terjedanya sudah 15 15 Oh iya. Paham nggak? Paham? Ustaz Adit? Jadi Ustaz Adit, ketika darah kedua datangnya di dalam ruang lingkup 60 hari, maksudnya belum sampai pada batas maksimal nifas, maka jika darah kedua keluarnya setelah terjeda 15 hari dengan darah yang pertama, maka darah yang kedua dihukumi darah haid. Paham nggak? Paham nggak, Banat? Paham nggak, Ustaz Majid? Oh, ini jedanya pas 15 hari lah. Oh, Hah? Harusnya Berarti bukan dihukumi kan darah nifas. paling lambat. Yang nifas mana? tuh Ya, darah yang 60 kedua bukan hari. dihukumi darah nifas, Iya tapi nifas. darah haid. Karena 15 apa? Karena hari, 5 hari terjedanya, kan nifasnya. eh, 6 sampai 21 Terjedanya? masih sucinya. lebih daripada 15 hari. 15 hari. Nah, masih 21 hari ya. Dan keluarnya, darah yang kedua Berarti keluarnya itu tanggal 22 di dalam sampai ruang lingkup 25 60 hari daripada potong melahirkan. Paham nggak? darah keduanya ini jadi haid. Oh, Ya, masih nah, belum sekarang sampai masuk pada 60 konsepnya. hari lagi. Kan 60 hari kan paling masa haid nifas. oh itu. Pak Yustarot tu ayat lu kohom sata asaro yauman bila ya lihat. Misal contoh, kita contoh. Ro'at nupasau asrota ayamin daman. Lihat, wanita. Sampai 60 hari lah. Tanggal 1, tadi apa? Al-Wiladah. Plus dam. Berarti darah di sini dihukumi apa? Akan dihukumi apa? Pas sampai tanggal 10 ya. 10 hari ya. Suman kotoa hom sata asaro. Kemudian sampai 11 sampai 25 ini Gitu. Summa ja'a Adam, kemudian tanggal 26 sampai tanggal 30 darah datang lagi. Pada Adam akhir, itu darah yang mana akhir itu? Yang 26 sampai 30. Jelas, paham ya? Kenapa darah yang kedua dihukumi darah? Sebab terjedanya terlalu lama, 15 hari. Paham nggak Ustaz Radit, antum? Coba. Amdad. Paham ya? Oke. Tapi kan ini kasus yang pertama, kalau darah yang keduanya itu keluar masih ada di dalam ruang lingkup 60 hari dari melahirkan. Tapi kalau jadinya kurang. darah itu yang kedua itu keluarnya setelah melewati 60 hari, maka itu gak perlu harus nunggu 15 hari, paham nggak? Oh, Darah iya, yang kedua iya, akan iya. dihukumi darah itu gak harus perlu nunggu 15 hari. Paham nggak bahasa Anda? Paham nggak? Berikutnya. Misalnya
darah Contoh. keduanya nih tadi Contoh. masih Oke. dalam ruang lingkup 60 hari. Banat itu kan Kamu tanggal harus 1 contoh menunggu 15 wiladah. hari dulu. Misalnya darah nipah saya Al-wiladah. terpotong selama 15 hari, besok keluar pulang di hari Wiladah, ke-16-nya. Nah, itu wiladah. darah haid jadinya. Terus dam. Tapi bilangnya Sampai tanggal 50. lewat sudah 60 hari. 40 lah, 40. 60 hari lewat dan Berarti dia mengalami misalnya golibul dinikah nipas. sampai Karena 60 golib nipas hari. sudah berapa hari? Berhenti. Kayaknya 60 hari 40 tadi hari. itu 40 hari. stop lo sudah. Atau Di contoh mana? lagi lebih ekstrim. Malah Dia mengalami nipas 60 hari. 1 sampai Berarti dia 60 sedang hari. mengalami nipas maksimal nih nipas. Maksimal nipas lo. Oke. 61 ini kan in kita nih. In kita. 61 dia dam. Sampai contoh 65. Berarti darah yang kedua di tanggal 61 sampai 65 darah apa? Kenapa mak? Haid. Apa? Enggak sebut tadi. Darahnya darah. Paham nggak? Jadi darah Sebut yang tadi kedua apa? kalau keluarnya apa? Sorry apa? Jadi kalau darah yang kedua Karena telepon lagi keluarnya belajaran. itu mujawazat titina di luar artinya di luar ruang lingkup Oke. 60 hari dalam artian sudah Telepon nanti ya. lewat limit Salah. nipas maka Hah? nggak usah nunggu Kada, 15 hari kada. Ampe. Pak. Pian terawih anak terawih gak pian? Malah yustaro tuh saro ya paham ya? terawih nggak, Contoh. Hindun tanggal 1 itu al-wiladah plus apa? Pian anak terawih Dam. enggak? Sampai 60 hari. Sampai Jam 60 2 hari. belajar pulang sini. Ya, nih, Dam. Kada kau mau HP. Berarti ini dihukumnya apa? Nipas. Ya kan? Karena bisa no HP karena ini karena no HP bisa. Paham. Oke. Contoh. Nggih, Tanggal 62 nggih. mengeluarkan darah yang kedua sampai tanggal Malam. 66. Ini akan dihukumi darah apa? Hai. Darah haid. Jadi nggak usah nunggu harus 15 hari ini nggak usah. Karena keluar darah yang kedua itu sudah melewati 60 hari, paham ya? Hmm. Contoh, kita contohkan. Misal lu lawin koto Adam lipas bada homsin. Jauman. Ketika darah nipas itu setelah 50 hari berhenti. 1 sampai 50. Summa ada piwahidin wasitina. Kemudian keluar lagi di tanggal 61. Dam. Ini dam. Berarti 51 sampai 60. In kita yang jadi pertanyaan, darah yang keluar di tanggal 61 darah apa? Fa innahu haidun ma'aqonil fasil aqoli min khamsata asara yauman. Darah yang keluar di tanggal 61 itu darah haid. Karena Cuman di sini kasusnya ada pemisah. Paham ya? Jadi konsepnya gini konsepnya. 61. Kalau darah yang kedua keluarnya itu di dalam ruang lingkup 60 hari, jika ada terjeda dengan darah yang pertama, terjedanya itu 15 hari, maka darah yang kedua akan dihukumi apa? Haid. Darah haid. Darah haid. Haid. Kalau gini bagaimana? Tanggal 1 al-wiladah, yani al-wiladah plus dam, sampai tanggal 10, 11 sampai tanggal 20, ini kita 21 sampai tanggal 40 dam. Bagaimana cara untuk menghukumnya? 1 10 nipas 11 berodol Apa? 20. Darah haid. Darah
satu ini nipas, masih nipas. Karena terjadinya kurang daripada 60. 15 ah. Oh iya. 15 hari, 15 paham sampai ya? 20. Iya, betul. Jadi darah yang kedua akan dihukumi darah head itu. Kalau terjadi 15 ini kan enggak, maka darah yang kedua itu akan dihukumi darah nipas. Kalau Dan terjeda wanita itu 15. semuanya Ini 20 terjadanya. itu nipas. 10 hari ya. Oh, iya. Nipas. Sampai 20. Udah sampai masa nipas. Berarti nikonya 13 sampai 20. Ini pun dihukumi nipas. Nipas ya. Ini gitunya. Oh, Ada masih berhubungan sama kayak haid tadi, Dik. Alat Misalnya belum apa sampai namanya? 15 hari Menyusun aja. masjid. Belum lewat 15 hari kan maksimal haid 15 hari ya, Pak? Masih dalam ruang lingkup itu. Enggak ada. Paham? Berarti masih Alhamdulillah. Enggak ada ya? sih sambung haidnya yang inkitor itu dianggap haid. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang udah 6 di sini di Indonesia udah setengah 6. Udah mulai dari jam 4 ya, alhamdulillah. Semoga bisa istiqomah ya. Dan insya Allah Ustaz Adit, Ana ada rencana setelah khotam kajian ini, Ana mau membuka program kajian ini akidah. Nanti kitabnya itu kitab Aqidatul Awam. Untuk apa ya namanya, untuk memperkuat tauhid kita. Yang mau ikut ahlan nanti bisa ya japri ke Ustaz Radit ya. Aman Ustaz. Oke, kalau udah gak ada pertanyaan lagi, dan mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa diamalkan minimal terhadap diri antum, maksimalnya mudah-mudahan terhadap orang lain. Amin. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.